Laporan keuangan proforma. Pengertian laporan keuangan proforma. Laporan keuangan proforma adalah teknik untuk memproyeksikan kondisi keuangan, prestasi dan posisi keuangan perusahaan pada masa-masa mendatang. Penyusun laporan keuangan proforma memerlukan banyak asumsi, seperti tingkat pertumbuhan penjualan, perilaku biaya dari sejumlah pos rekening, tingkat investasi pada modal kerja dan aktiva tetap. Manajemen ingin melihat sensitivitas laporan keuangan proforma terhadap perubahan-perubahan asumsi dan pengaruh asumsi-asumsi terhadap laporan keuangan proforma. Penggunaan software seperti Microsoft Excel dapat membantu penyusun laporan keuangan proforma, sekaligus melihat sensitivitas laporan keuangan terhadap perubahan-perubahan asumsi. Penyusun laporan keuangan proforma. Penyusun laporan keuangan proforma meliputi beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, memproyeksikan penjualan untuk sejumlah periode yang akan datang. Kedua, memproyeksikan biaya operasional, harga pokok penjualan, biaya penjualan dan administrasi, biaya pajak di luar bunga, dan kemudian menurunkan proyeksi pendapatan operasional. Ketiga, memproyeksikan total aset, hutang dan modal saham yang diperlukan untuk mendukung tingkat operasi yang diproyeksikan pada poin 1 dan 2. Keempat, menentukan biaya pendanaan dari hutang pada poin 3 dan kemudian menurunkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh laba bersih proyeksi. Yang terakhir, menurunkan laporan aliran kas dan laporan keuangan yang diproyeksikan. Memproyeksikan laporan laba rugi. Langkah pertama yang diperlukan adalah memproyeksikan penjualan. Proyeksi penjualan ini kemudian dipakai untuk menurunkan angka-angka dalam laporan keuangan proforma. Jika penjualan tumbuh relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan penjualan bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan di masa-masa datang. Jika ada faktor-faktor lain yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap penjualan di masa lalu, maka perlu dilakukan penyesuaian. Sebagai contoh, penjualan tahun lalu melonjak cepat karena perusahaan melakukan akuisisi, sementara tahun ini perusahaan tidak melakukan akuisisi. Maka tingkat pertumbuhan penjualan tahun lalu jangan dipakai untuk memproyeksikan penjualan di masa-masa datang. Misalkan analis menganggap bahwa pola pada masa lalu akan terjadi lagi sama dengan pada masa datang, maka analis akan menggunakan tingkat pertumbuhan 7,4% untuk memproyeksikan tingkat penjualan pada masa datang. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, berikut ini adalah proyeksi penjualan pada masa-masa datang. Memproyeksikan biaya operasional. Proyeksi biaya operasional tergantung pada asumsi perilaku biaya. Jika analis biaya mengasumsikan biaya operasional mempunyai perilaku sebagai biaya variabel sepenuhnya, analis bisa memproyeksikan biaya operasional pada masa datang dengan menggunakan laporan keuangan common size atau proporsional. Biaya-biaya operasional seperti harga pokok penjualan, biaya administrasi diperoleh dengan mengalihkan proporsinya terhadap penjualan saat ini untuk masing-masing komponen biaya dengan penjualan yang diproyeksikan. Memproyeksikan neraca. Setelah proyeksi neraca dan laporan laba rugi dibuat, langkah berikut membuat proyeksi neraca. Cara yang paling mudah membuat proyeksi neraca adalah dengan memproyeksikan sisi kiri neraca atau sisi aktiva terlebih dahulu, baru kemudian menyusun komposisi yang diinginkan untuk sisi kanan, sisi pasifa atau pendanaan, neraca untuk tingkat total aset yang diproyeksikan. Selanjutnya, memproyeksikan total aset. Perputaran aset sama dengan penjualan dibagi rata-rata total aset. Setelah rata-rata total aset ditemukan, kemudian dicari aset akhir tahun dengan rumus aset awal tahun tambah aset akhir tahun dibagi 2. Setelah besarnya aset secara total ditemukan, maka besarnya komponen-komponen aset kemudian dihitung dengan menggunakan persentase tertentu dari total aset atau common size. Common size atau proporsi dihitung dari proporsi neraca untuk tahun ini. Berikut ini contoh perhitungan neraca proforma dengan menggunakan pendekatan total aset yang kemudian diikuti dengan pendekatan proforma untuk menentukan besarnya komponen-komponen aset. Memproyeksikan hutang dan modal saham. Setelah sisi kiri neraca proforma selesai disusun, tahap berikutnya adalah menyusun sisi kanan neraca atau sisi pasifa.
Cara yang paling mudah untuk menyusun komposisi pasifa adalah dengan menggunakan common sets sisi kanan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa komposisi semacam itu tidak akan berubah untuk masa-masa datang. Kadang-kadang ada beberapa peristiwa yang merubah total sisi kanan neraca. Misalkan pada peristiwa pembelian perusahaan dan restrukturisasi. Pada peristiwa semacam ini barangkali common sense pada saat ini tidak bisa dipakai untuk memproyeksi sisi kanan neraca pada tahun-tahun yang akan datang. Memproyeksikan biaya pendanaan. Setelah struktur modal diproyeksikan, analis dapat menghitung biaya pendanaan seperti bunga. Langkah ini memerlukan asumsi bahwa struktur modal tidak akan berubah pada masa datang, dan juga dengan tingkat bunga. Apabila struktur modal berubah, misal hutang lebih besar, maka risiko perusahaan berubah dan dengan demikian tingkat bunga juga dapat berubah untuk mengkompensasi kenaikan risiko. Berikut ini perhitungan tingkat bunga untuk hutang-hutang perusahaan. Biaya bunga bersih pajak 1 dikurang 0,34 kali 53,9 sama dengan 35,6. Hutang yang mempunyai beban bunga 0,5 kali 93,5 tambah 380,2 tambah 138,0 tambah 525,8 sama dengan 568,8. 35,6 dibagi 568,8 sama dengan 6,3. Setelah persentase tingkat bunga diketahui, tingkat bunga tersebut dipakai untuk menentukan bunga dengan mengalihkan tingkat bunga tersebut dengan rata-rata hutang yang terdiri dari hutang jangka panjang dan hutang wesel. Berikut ini perhitungannya. Biaya bunga tersebut bersih pajak, kemudian dikurangkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh proyeksi laba bersih untuk setiap tahunnya. Selanjutnya, rasio keuangan proforma. Setelah laporan keuangan proforma selesai disusun, analis bisa menyusun analisis rasio untuk laporan keuangan proforma dengan cara yang sama dengan ketika membuat analisis rasio untuk laporan keuangan. Berikut ini analisis rasio untuk perusahaan dengan mendasarkan pada laporan keuangan proforma. Profitabilitas perusahaan diproyeksikan akan menurun sesuai dengan penurunan ROA dan ROE. Penurunan ini dikarenakan turunnya perputaran aktiva. Penjualan diproyeksikan untuk tumbuh 7,4% setiap tahunnya, sedangkan aset diproyeksikan untuk tumbuh 12,6% per tahun. Perbedaan asumsi pertumbuhan ini mengakibatkan turunnya perputaran aktiva. Penurunan perputaran aktiva tidak diimbangi oleh kenaikan profit margin yang diproyeksikan untuk tetap selama 3 tahun mendatang. Rasio-rasio untuk mengukur risiko perusahaan dilihat dari perbandingan hutang dengan non-hutang tidak berubah selama 3 tahun mendatang. Hal ini disebabkan karena common sense dari neraca diproyeksikan tetap sama untuk tahun-tahun mendatang. Rasio yang melibatkan laporan laba rugi atau laporan arus kas diproyeksikan untuk menurun. Ini disebabkan karena aset diproyeksikan tumbuh lebih cepat dibanding penjualan. Analisis rasio ini menunjukkan bahwa asumsi-asumsi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan proforma akan menentukan besarnya laporan keuangan proforma. Dalam contoh di atas, asumsi pertumbuhan penjualan dan asumsi pertumbuhan aset yang berbeda akan menghasilkan angka-angka dan rasio-rasio yang berbeda.